Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channelnya Realita. Ketemu lagi sama aku. Sebelumnya aku mau terima kasih banget buat teman-teman yang udah subscribe channel aku. Dan sekarang udah 2000 subscribers. Aku gak nyangka banget karena waktu mencapai 1000 itu butuh waktu yang sangat lama. Tapi sekarang udah sampai 2000, itu rasanya dari 1000 ke 2000 tuh lumayan cepet. Jadi aku gak nyangka banget, dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngedukung aku sampai ke titik ini. Semoga nanti kedepannya aku akan bikin video-video yang menarik dan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kali ini kontennya itu terinspirasi dari kerinduan aku sama Jogja. Sebenarnya aku udah kangen banget pengen ke Jogja, cuman karena sekarang kan situasi pandemi, terus kayak emang belum ada kesempatan untuk ke Jogja lagi setelah lulus kuliah waktu itu. Dan sekarang udah kayak hampir berapa tahun gitu nggak ke Jogja, jadinya cuman bisa lihat foto-foto aja gitu kan, foto-foto dulu, terus ngeliat juga di blog kayak gitu, karena aku dulu pernah tinggal di Jogja dan bikin konten-konten tentang blog dan lain-lain itu di Jogja. Atau mungkin bisa ngelihat video-video aku zaman dulu. Cuma itu bisa mengobati rasa rindu aku sama Jogja. Nah, kali ini aku akan membahas gimana cara memilih kos-kosan di Jogja. Karena ada banyak banget tipe kos-kosan yang di Jogja, dan itu pasti beda-beda kayak gitu. Nah, karena banyak nih teman-teman di sana yang emang tertarik mau kuliah di Jogja, banyak DM yang masuk juga ke aku nanyain tentang kos-kosan, terus kayak misalnya gimana gitu kan cara milih kos-kosan yang sesuai dengan kita. Nah, aku akan bahas di sini. Jadi ada beberapa nanti yang aku jabarkan. Jadi teman-teman, jangan tinggalin channelnya, stay tune terus. Oke, dimulai dari langkah yang pertama. Sebenarnya ini adalah langkah yang paling dasar. Jadi teman-teman harus menentukan dulu ya, dari diri kita sendiri dulu, kita maunya itu kos-kosan yang tipenya kayak gimana. Nah, selain itu kita juga harus menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Kemudian selain itu kita harus menentukan juga lokasi yang kita inginkan dan memperhatikan lingkungan sekitar. Misalnya dekat sama tempat makan, minimarket, kemudian keamanannya itu aman atau enggak, sampai dengan ke akses jalannya. Oke, ini dia beberapa tipe-tipe kos yang ada di Jogja. Dari yang pertama, kos-kosan murah. Harga kos-kosan ini berkisar dari 250 sampai 350 ribu atau 200 sampai 300 ribu, pokoknya sekitar segitu. Untuk fasilitasnya ini kosongan setahu aku, jadi nggak ada perabot sama sekali di dalamnya. Kemudian biasanya kos-kosan yang murah itu kamar mandinya di luar. Jadi kamar mandi bersama gitu, nggak ada kamar mandi dalam karena harganya aja udah murah ya teman-teman. Misalnya dari 10 kamar itu ada 2 kamar mandi gitu, atau dari 15 kamar cuma ada 3 sampai 4 kamar mandi kayak gitu. Untuk ukurannya sendiri biasanya 2,5 kali 2,5 meter ya, pokoknya sekitar segitu, jadi nggak terlalu besar. Untuk kos-kosan murah itu biasanya belum termasuk sama listrik, jadi bayarnya itu terpisah, tergantung teman-teman itu pakai listriknya itu apa aja. Misalnya teman-teman pakai Magicom atau ada dispenser, terus bisa juga kalau misalnya teman-teman setrika kayak gitu-gitu. Pokoknya bayarnya itu tergantung pemakaian teman-teman. Nah, untuk kos-kosan murah juga biasanya bayarnya itu ada yang bulanan, ada juga yang per tahun, atau misalnya per 6 bulan atau per 3 bulan, tergantung pemilik kosnya. Selanjutnya, kos-kosan standar. Range harga kos-kosan ini berkisar dari 400 sampai 600 ribu. Menurut aku ini udah harga medium, karena dulu aku juga nempatin kos-kosan yang harganya sekitar 450 ribu. Di kos-kosan ini ada beberapa yang kosongan, gak ada perabot sama sekali, tapi ada juga yang beberapa udah ada perabotnya. Misalnya kayak minimal ada kasur sama meja belajar biasanya. Nah, untuk fasilitas kamar mandinya ini sudah ada di dalam kamar masing-masing, jadi aman sendiri
nggak pakai bareng-bareng. Ukuran kamarnya juga standar, bisa 3x3 sampai 3x4 meter biasanya, dan itu menurut aku udah lumayan luas. Untuk pembayarannya biasanya ini lebih ke bulanan ya untuk harga segini, dan biasanya juga ini sudah termasuk listrik. Selanjutnya, kos-kosan di atas standar. Harga kos-kosan di atas standar ini terbilang agak mahal, di angka 700 sampai 1 juta rupiah per bulannya. Biasanya kalau kos-kosan kayak gini udah tersedia perabot, misalnya kayak kasur, meja, dan lemari. Ukuran kamarnya lumayan luas, di angka 3x4 meter sampai 4x4 meter. Sudah dipastikan kamar mandinya pasti di dalam, dan biasanya ada yang kloset duduk, ada juga yang kloset jongkok. Pembayarannya juga sudah termasuk listrik, kemudian biasanya ada dapur bersama, jadi kita bisa masak di sana. Kemudian juga parkirannya sudah tersedia dan cukup luas ya, kalau misalnya untuk ukuran kos-kosan dengan harga segini. Nah, biasanya juga ditambah ada yang bersih-bersih gitu. Jadi ada ART-nya, kita tuh tinggal menjaga aja kebersihannya gitu. Kos-kosan ini juga cocok buat teman-teman yang emang anak rantau ya, di luar kota, yang harus ke Jogja itu untuk kuliah dan cuma bawa baju aja. Karena kos-kosannya udah ada lemarinya, udah ada tempat tidurnya gitu kan, udah ada kasurnya juga, dan udah ada biasanya meja belajar gitu loh. Jadi kita tinggal masuk, nempatin aja. Mungkin kalau misalnya ada beberapa perabot yang mau ditambahin ya nantinya kita akan beli sendiri di Jogja. Yang selanjutnya adalah kos eksklusif. Nah, ini adalah kos-kosan yang paling mahal yang menurut aku mengeluarkan budget yang cukup tinggi, karena ini harganya ada di angka 1 juta sampai 3 juta rupiah per bulannya. Kayak apa sih fasilitas di kos-kosan yang eksklusif kayak gini? Aku juga kayak ada beberapa temen aku yang dulu di kos-kosan eksklusif tuh kayak yang wow banget kayak gitu, wah asik ya kayak gitu. Pokoknya di kos-kosan ini fasilitasnya tuh lengkap. Biasanya dia udah tersedia perabotan juga di dalam kamarnya, kayak lemari, tempat tidur, kasur atau kasur lesehan kayak gitu, pokoknya udah ada. Terus ada meja belajar, kamar mandinya udah pasti di dalam. Terus yang spesialnya adalah biasanya kamarnya itu pakai AC. Ya, ini kayaknya yang bikin mahal ya, pakai AC. Ya udah nyaman banget kan kalau misalnya udah di AC, apalagi kalau misalnya Jogja lagi musim panas kayak gitu. Ya, kalau lagi panas tuh udah cocok banget pakai AC. Kemudian fasilitas yang lainnya adalah ada wifi-nya 24 jam. Puas deh untuk internetan ya. Kalau ada tugas juga kan yang membutuhkan internet juga nggak usah kesusahan. Terus kalau misalnya kamu mungkin belum isi kuota, tiba-tiba malam-malam kuotanya habis, nggak usah takut karena ada wifi di kos-kosan. Kemudian ada fasilitas dapur bersama yang pastinya, cuman mungkin fasilitasnya itu lebih lengkap. Misalnya kayak ada magicom, kemudian ada ovennya, ada kompor yang pastinya, terus ada kulkas, ada apa lagi, pokoknya lengkap deh ya di dapurnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya makanan gitu kan yang harus disimpan di kulkas, itu bisa banget kayak gitu. Cuman ya hati-hati aja ya kan, yang ngekos kan banyak. Jadi harus ditandain, jangan sampai nanti ketukar sama yang lain. Kemudian di kos-kosan ini juga ada ruang TV-nya, ada ruang tamunya juga kalau misalnya ada teman-teman yang main ke kosan kamu. Kos-kosan eksklusif juga biasanya tempat parkirnya itu luas, karena kebanyakan rata-rata yang punya kosnya adalah orang-orang tajir. Karena dari harganya aja udah kelihatan ya, biasanya mereka punya kendaraan mobil gitu, jadi udah pasti halamannya atau tempat parkirnya itu luas, bisa untuk mobil dan bisa untuk motor juga. Tipe kos-kosan yang terakhir adalah kos kontrakan. Untuk harganya sendiri ini disesuaikan dengan jumlah orang yang ada di dalamnya. Kemudian tipe kos kontrakan ini biasanya dibayar per tahun. Jadinya misalnya setahun itu
itu bayarnya 2.500.000 misalnya. Terus di dalamnya itu ada 3 orang. Ya udah, jadi 2.500.000 itu dibagi 3 orang. Jadi mereka bayarnya sesuai yang sudah dibagi tadi. Banyak sih teman-teman aku dulu yang memilih tipe kos kontrakan ini karena memang biayanya jauh lebih murah. Pilihannya juga ada 1 lantai ya rumahnya, nggak tingkat, ada juga yang 2 lantai yang tingkat gitu. Jadi misalnya satu rumahnya ada 3 kamar, ya biasanya mereka ngisinya ya 3 orang kayak gitu. Atau misalnya ada yang join satu kamar berdua, ya dibagi lagi uang kontrakannya. Ya itu tergantung kesepakatan dari yang mau kontrak di situ. Nah, untuk tipe-tipe kos yang lainnya di luar harga dan fasilitas, ini ada misalnya pembagiannya seperti kos-kosan khusus perempuan, kemudian ada kos-kosan khusus laki-laki, kemudian ada juga kos-kosan khusus muslim dan muslimah ya. Jadi untuk yang non muslim ini nggak bisa untuk ngekos di situ, jadi khusus muslim dan muslimah. Kemudian ada juga kos-kosan yang terdapat peraturan, ada juga yang tanpa peraturan. Kemudian ada kos-kosan yang campur, bebas. Jadi ada laki-laki, ada perempuan di satu lingkup kos-kosan, kayak gitu. Ada. Terus pilihannya juga ada kos-kosan yang punya halaman, ada juga yang tidak ada halamannya. Kemudian ada kos-kosan yang ada jam malam, tapi ada juga yang tidak ada jam malam. Biasanya kalau yang ada jam malamnya itu ada batas ya, misalnya dari tamu batasnya jam berapa. Terus misalnya kalau pulang itu nggak sebebas yang nggak ada jam malamnya. Nah, biasanya yang ada jam malam, ibu kosnya itu ada di sana. Jadi mereka nggak dikasih gembok masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya mau pulang malam, itu harus izin dulu sama ibu kosnya. Nah, kalau misalnya yang nggak ada jam malamnya, itu bebas. Jadi teman-teman bisa keluar masuk fleksibel jam berapapun kalian misalnya pulang dari mana kayak gitu, karena mereka dikasih kunci gembok masing-masing kayak gitu. Karena pastinya kan kalau misalnya kos-kosan itu kan ada gerbang depannya ya. Jadi itu yang membedakan. Kalau misalnya ada ibu kosnya, itu biasanya yang gembok itu ya ibu kosnya karena nggak dikasih kunci gemboknya. Tapi kalau misalnya yang bebas ya biasanya ibu kosnya nggak tinggal di sana, hanya ada penjaganya aja misalnya. Nah itu teman-teman akan nantinya dikasih kunci gembok masing-masing gitu. Jadi ya akses keluar masuknya ya bebas gitu, nggak ada batasan kayak gitu yang harus pulang jam berapa, izin dulu dan lain sebagainya. Tips dan saran aku untuk memilih kos-kosan itu, apalagi untuk teman-teman yang tinggalnya di luar kota, lebih baik teman-teman yang pertama adalah mencari dulu melalui aplikasi atau misalnya internet kayak gitu ya. Cari-cari dulu yang segimana kira-kiranya cocok harganya sama fasilitasnya. Atau bisa teman-teman juga tanyain sama teman-teman yang udah pernah kuliah di sana, itu akan lebih valid infonya. Kemudian yang selanjutnya adalah sesuaikan jarak dari kos ke kampus. Kalau bisa jangan yang terlalu jauh gitu kan, karena biar meminimalisir keterlambatan gitu. Kali aja kalau misalnya teman-teman tiba-tiba bangunnya kesiangan, terlambat, atau misalnya ada hal tertentu yang misalnya harus balik lagi ke kosan untuk ngambil sesuatu, itu nggak jauh kayak gitu. Apalagi buat teman-teman yang nggak punya kendaraan ya, ini wajib banget untuk mencari kos-kosan yang deket sama kampus. Atau misalnya teman-teman nggak punya kendaraan terus pengen ngekosnya yang agak jauh dari kampus, atau memang dapetnya agak jauh dari kampus, ya udah deh gitu kan, nggak apa-apa gitu kan sekarang udah ada ojek online gitu kan ya nggak apa-apa juga, terserah gitu kan nyamannya kayak gimana. Cuman kan kalau misalnya bisa meminimalisir ongkos ya untuk ke kampus kan, kalau misalnya naik ojek online kan pakai ongkos juga gitu kan, daripada buat ongkos mending buat makan gitu kan. Kalau anak kos-kosan kan yang penting
makan gitu kan, enak makan enak kayak gitu kan ya. Jadi ya udah segimana nyamannya teman-teman aja kayak gitu. Yang selanjutnya saran dari aku juga cari lingkungan kos-kosannya tuh yang keamanannya terjamin gitu. Kalau bisa di daerah apa ya, deket warga gitu ya, jangan terlalu ke pelosok banget terus kayak jalanannya sepi. Wah, itu aku tidak akan memilih kos-kosan seperti itu. Pokoknya jangan pilih kos-kosan tuh yang aksesnya tuh susah kayak gitu. Jadinya kalau bisa yang agak sedikit terlindungi oleh warga-warga sekitar kayak gitu. Yang selanjutnya adalah saran dari aku adalah aksesnya mudah. Misalnya teman-teman untuk cari makan gampang karena deket tempat makan, banyak tempat makan pilihannya kayak gitu kan. Terus teman-teman juga mungkin deket sama minimarket ya untuk beli kebutuhan selama di kos. Kemudian mungkin deket masjid ya buat cowok-cowok ya yang mau sholat ke masjid, jadi deket misalnya kayak gitu. Terus misalnya deket juga sama tukang fotokopi. Nah ini penting banget buat anak kos ya, apalagi mahasiswa gitu kan ya. Ini perlu banget, biasanya kan ada tugas kampus, harus ngeprint, fotokopi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya deket itu akan lebih mempermudah kalian. Yang selanjutnya adalah cari kos-kosan yang nyaman dan bersih. Nyaman sudah pasti bersih, yang bersih sudah pasti nyaman. Pokoknya kayak gitu, biar teman-teman juga nantinya di kos-kosan itu betah. Apalagi buat teman-teman yang kuliah pulang kayak aku dulu gitu kan. Banyaknya diemnya ya di kos-kosan gitu. Kalau kos-kosannya nyaman, kita juga pastinya akan betah di dalamnya. Yang terakhir adalah carilah kos-kosan yang pemiliknya itu baik, ramah, dan gak kepo sama urusan penghuni kos. Biasanya kan ada beberapa pemilik kos yang mungkin rada sedikit kepo gitu kan sama anak-anak kosnya kayak gitu, karena ada pengalaman teman-teman aku juga yang dulu dapet pemilik kosnya tuh yang kayak gitu. Karena udah nempatin di situ ya udah, jadi ya mau gimana gitu kan. Bingung juga kalau misalnya mau cari tempat yang lain mungkin, ataupun mungkin butuh waktu juga untuk mencari tempat kos yang lain kayak gitu. Jadi ya udah ditahan-tahan, disabar-sabarin aja gitu kan. Atau mungkin di situ udah nemu teman kos yang asik gitu kan ya, jadinya malas pindah walaupun pemilik kosnya rewel gitu kan. Ya pokoknya kalau bisa tanya-tanya dulu gitu kan pemilik kosnya itu seperti apa kayak gitu kan. Mungkin bisa kelihatan dari cara bicaranya gitu kan, gesturnya mungkin aja bisa. Kalau aku dulu karena udah mau cari kos-kosan itu biasanya tanya-tanya dulu sama anak-anak kos yang ada di situ kayak gitu, kayak gimana suasananya, terus pemilik kosnya seperti apa kayak gitu-gitu sih. Selanjutnya, daerah mana aja sih yang banyak kos-kosan di Jogja? Karena ada juga nih yang tanya, karena kan mungkin masih bingung gitu kan ya, anak rantau yang mau ke Jogja cari kos-kosannya daerah mana kayak gitu. Nah di sini udah aku catat ya, aku sambil baca karena ini udah aku catat ya, setahu aku dan beberapa juga aku searching di internet. Ini daerah-daerah yang banyak kos-kosan di daerah Jogja itu ada di Jalan Magelang. Ini aku ngasih tahu khusus yang teman-teman nantinya mau kuliah di MMTC ya, karena aku dulu pengalaman pernah ngekos di daerah sekitaran ini. Yang pertama itu di Jalan Magelang, Jalan Monjali, kemudian ada juga di Jalan Palagan. Nah ini tuh jalan-jalan yang saling berdekatan gitu loh aksesnya, jadinya nggak terlalu jauh. Mungkin teman-teman nanti bisa searching ya di daerah ini. Untuk harganya sendiri di daerah-daerah ini berkisar dari yang paling murah ada sampai yang standar kayak gitu. Yang selanjutnya ada di Jalan Kaliurang. Biasanya anak-anak UGM, terus ada juga sebagian anak-anak UII ya, Universitas Islam Indonesia, juga ada yang ngekos di daerah ini. Nah harganya sendiri itu mulai dari yang murah sampai yang mahal. Yang selanjutnya ada di daerah
Pogung. Nah, daerah Pogung ini terbagi menjadi dua, ada Pogung Lor dan Pogung Baru. Untuk harganya itu terbilang standar ya, tapi ada juga beberapa yang agak mahal. Dan biasanya anak-anak kos di sini itu berasal dari mahasiswa UGM atau UNY juga ada. Yang selanjutnya adalah Condong Catur. Nah, untuk daerah ini biasanya kos-kosannya itu relatif murah. Karena pengalaman aku juga dulu pernah ngekos di daerah ini, itu harganya itu sekitar 150 sampai 200 ribu per kamarnya. Cuman yang pastinya kamar mandi luar, dan bayarnya itu per tahun. Nah, biasanya yang ngekos di sini itu berasal dari mahasiswa UPN, kemudian ada juga UGM, UNY, dan UII. Daerah selanjutnya adalah Babarsari. Nah, Babarsari ini biasanya banyak anak-anak mahasiswa Atmajaya yang ngekos di daerah ini, kayak gitu. Dan harganya juga terbilang standar ya, nggak terlalu mahal tapi juga nggak terlalu murah. Daerah selanjutnya adalah daerah Timoho. Nah, biasanya daerah Timoho ini dihuni sama mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga. Itu banyak ya daerah sini. Tapi mungkin juga ada beberapa kampus-kampus yang lain ya yang ngekos di daerah Timoho ini. Untuk harganya juga sama, terbilang standar, nggak terlalu murah dan nggak terlalu mahal juga. Yang terakhir adalah di daerah Besi dan Lodadi, Sukoharjo, Sleman. Nah, biasanya anak-anak kos di sini berasal dari mahasiswa UII karena masih di sekitaran Jalan Kaliurang daerah ini ya. Karena kan kalau misalnya UII itu kan ada di atas ya, di Jalan Kaliurang, KM berapa ya aku lupa. Pokoknya ini nggak terlalu jauh dari kampus itu. Untuk harganya sendiri masih terbilang standar ya, jadi masih cocok sama kantong mahasiswa. Oke teman-teman, itu dia tadi cara memilih kos-kosan di Jogja, mulai dari tipe-tipenya, kemudian fasilitasnya, harganya, kemudian tadi aku juga ada beberapa memberikan tips dan saran juga dalam memilih kos-kosan, dan aku juga udah infoin beberapa daerah yang banyak banget kos-kosan di Jogja. Untuk aku sendiri pertama kali ke Jogja itu aku ngekosnya di daerah Condong Catur. Cuma pas keterima di MMTC karena lokasinya jauh ya dari Condong Catur ke Jalan Magelang. Jadi aku memutuskan untuk mencari kos-kosan yang deket sama kampus MMTC di Jalan Magelang. Jadinya aku cari kos-kosannya di daerah Monjali kayak gitu. Pokoknya dari pindah itu yang kedua kalinya di Monjali sampai lulus aku di situ karena emang nyaman dan cocok sama kantong aku. Pokoknya nanti teman-teman diresapi aja dulu mana yang cocok, mana yang sesuai dengan keinginan kalian, mau ngekos di mana ya, tipenya seperti apa, harganya berapa, lingkungannya kayak gimana, dan daerahnya di mana. Itu harus disesuaikan sama apa yang teman-teman inginkan. Jangan lupa diskusiin juga sama orang tua kalian supaya bisa dapat masukan gitu kan. Karena peran orang tua juga penting dalam mengurus pendidikan dan perantauan kita-kita ini ya sebagai mahasiswa kayak gitu. Oke teman-teman, segitu aja. Walaupun ini kayaknya udah kepanjangan banget videonya, tapi semoga info yang aku berikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau masih ada pertanyaan, tinggalin jejak di kolom komentar di bawah atau bisa juga follow Instagram aku dan bisa DM aku di sini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.